Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, anak-anakku, kita pada kesempatan kali ini akan belajar pada mata pelajaran fikih ya. Silahkan anak-anak dibuka bukunya pada bab 1 mata pelajaran fikih, yang mana pada kali ini kita akan belajar tentang sholat rawatib. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini ya, agar kita semua tahu kita belajar tentang bab ini itu tujuannya apa ya, agar kita lebih bersemangat. Tujuannya yaitu yang pertama, siswa itu diharapkan dapat memahami ketentuan sholat rawatib dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat mempraktekkan tata cara sholat rawatib dengan baik dan benar. Anak-anak, oke, lanjut. Apa itu sholat rawatib? Nah, apakah anak-anak sudah tahu sholat rawatib itu apa? Atau bahkan anak-anak sudah sering melakukannya setiap hari? Ya, semoga saja anak-anak sudah tahu dan sudah sering melakukannya setiap hari ya. Nah, di sini pengertian sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu 5 waktu. Ya, Pak Guru ulangi. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu apa? Yaitu ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti 5 sholat tersebut. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sholat rawatib itu ada yang dilakukan sebelum sholat fardu, yaitu kita namakan dengan atau biasa dinamakan dengan sholat qobliyah, itu sebelum sholat fardu, dan juga ada juga yang dilakukan setelah sholat fardu atau sesudah sholat fardu, yaitu kita sebut dengan sholat ba'diyah. Pak Guru ulangi. Sholat rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat qobliyah. Kemudian sholat rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat ba'diyah. Itu ya anak-anak, bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Nah, sholat rawatib itu terbagi menjadi 2 macam. Selain ba'diyah dan qobliyah tadi, ternyata sholat sunnah rawatib itu ada 2 tipe atau 2 macam. Apa itu? Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad. Ya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu apa? Yaitu sholat sunnah rawatib yang mana ini perintahnya dikuatkan atau sangat kuat atau sangat dianjurkan. Ya, jadi sholat sunnah rawatib mu'akkad itu sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, ada ghairunya ya. Yang pertama tadi sholat rawatib mu'akkad, yang kedua ada ghairu mu'akkad. Apa itu sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad? Yaitu sholat sunnah rawatib yang tidak dikuatkan atau anjurannya itu biasa saja ya, hanya sunnah biasa saja. Jadi ini adalah 2 macam sholat sunnah rawatib ya anak-anak, bisa dipahami ya. Kalau begitu kita lanjut untuk selanjutnya. Waktu dan bilangan sholat rawatib ya. Seperti halnya yang Pak Guru bilang di awal tadi, pada pengertian tadi,
waktunya itu adalah sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, di sini Pak Guru lebih rincikan ya waktunya, dan Pak Guru gabungkan apakah sholat rawatib itu termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad atau yang ghairu muakkad. Diperhatikan ya anak-anak agar nanti lebih paham. Kita pelan-pelan saja. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. Itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian yang keempat, 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Jadi di sini ada 4 sholat rawatib yang termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad atau yang sangat dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, atau qobliyah subuh. Perhatikan di sini Pak Guru beri angka biru itu adalah yang sebelum sholat, yang sebelum atau yang qobliyah. Kemudian yang Pak Guru beri warna merah ini adalah yang ba'diyah atau setelah sholat fardu. Nah, di sini ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi ada 2 macam sholat qobliyah yang sunnah muakkad, sunnah rawatib muakkad. Kemudian ada juga 2 sholat sunnah ba'diyah yang termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya. Ya, dipahami ya anak-anak. Yang biru itu qobliyah, yang sebelum itu qobliyah, yang setelah itu adalah ba'diyah. Itu yang sholat sunnah rawatib muakkad atau yang sangat dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau yang sholat sunnah rawatib yang perintahnya itu biasa saja. Itu ada apa saja? Ini ada 4 rakaat sebelum sholat asar atau qobliyah asar. 2 rakaat sebelum sholat maghrib atau qobliyah maghrib. 2 rakaat sebelum sholat isya atau qobliyah isya. Jadi agar anak-anak lebih mudah mengingat, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu semuanya termasuk sholat qobliyah, yaitu qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya atau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Ini anak-anak, ini yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ya, yang anjurannya itu biasa saja. Beda tadi yang sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang ini perintahnya itu sangat kuat. Oke, itu anak-anak bisa dipahami ya. Semoga anak-anak bisa paham ya. Kita lanjutkan. Nah, ingat ya, bahwasanya tadi kan sudah disebutkan ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Akan tetapi ada catatan di sini perlu diingat oleh anak-anak. Setelah sholat subuh atau ba'diyah sholat subuh dan setelah sholat asar atau ba'diyah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah rawatib ya. Jadi setelah subuh dan setelah asar itu anak-anak jangan sholat sunnah rawatib karena tidak ada perintahnya. Itu ya anak-anak, perlu diingat ya. Ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Itu anak-anakku, semoga anak-anak paham ya. Sedikit dulu untuk pertemuan pada kali ini. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan kita lanjutkan masih pada bab sama, yaitu tapi kita melanjutkan subbabnya, yaitu tentang keutamaan dan membiasakan sholat sunnah rawatib. Jadi anak-anak semangat belajar dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.